Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Rabu pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Hari ini kita masuk di pembelajaran 3 mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Silakan buka buku tema pada halaman 65 sampai 68. Nah, hari ini kita mempelajari tentang keunikan rumah adat di Indonesia. Ibu jelaskan, rumah adat di Indonesia merupakan salah satu warisan budaya yang penting dan harus kita jaga secara berkelanjutan. Dijelaskan tentang rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus, digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Nah, setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat yang lain. Ya, rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam di wilayah setempat. Juga mempunyai bentuk dan arsitektur yang beragam, serta dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menarik atau indah. Perhatikan tabel rumah adat di Indonesia pada buku tema halaman 65 sampai 67. Dari tabel terlihat rumah adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Contoh rumah adat dan keunikannya. Yang pertama, rumah adat Betang dari Kalimantan Tengah. Ini dari daerah provinsi kita, beribu kotakan Palangkaraya. Keunikannya, bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. Rumah Betang dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas atau banjir. Nah, rumah adat Betang juga bisa dikatakan sebagai salah satu rumah adat suku orang Dayak Kalimantan Tengah. Terbesar karena di dalam rumah adat Betang dihuni oleh banyak orang. Yang kedua, rumah adat Baileo dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Keunikannya, tidak memiliki sekat dan dinding pada pembangunannya. Nah, pembuatan rumah adat Baileo murni menggunakan kayu dan tidak menggunakan paku, serta memiliki struktur rumah panggung yang besar. Yang ketiga, rumah adat Tambi dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikannya, di bagian atas rumah terdapat ukiran kepala kerbau berbentuk prisma segitiga dan ukurannya kecil. Rumah adat Tambi memiliki ukuran rumah kecil dikarenakan untuk tempat tinggal masyarakat umum dan memiliki atap dari daun ijuk yang sangat panjang. Yang keempat, rumah adat Honai dari Provinsi Papua. Keunikannya, atapnya terbuat dari jerami atau ilalang. Nah, bentuk rumah adat Honai adalah bulat, memiliki atap berbentuk kerucut yang terbuat dari ilalang atau jerami, sama pada rumah adat Tambi tadi. Dan yang kelima, yang terakhir, rumah adat Tongkonan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya, bagian atap mirip perahu. Bagian badan rumah dihiasi ukiran khas Toraja. Nah, setiap rumah memiliki pajangan berupa kepala kerbau beserta tanduknya pada tiang utama. Nah, itulah keunikan rumah adat Tongkonan. Berikut kita masuk di pembelajaran 4 mata pelajaran yang sama, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Kita akan mempelajari, silakan buka buku tema halaman 71 sampai 73. Kita akan mempelajari keunikan pakaian adat di Indonesia. Nah, di sini kita mempelajari keunikan pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Ibu jelaskan, pakaian adat adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Nah, sekarang perhatikan tabel pakaian adat di Indonesia pada buku tema halaman 71 sampai 72. Dari tabel dapat kita lihat nama pakaian adat yang ada di Indonesia.
Contoh pakaian adat dan keunikannya. Yang pertama, pakaian adat Sangkarut dari Kalimantan Tengah. Keunikannya terbuat dari kulit kayu dan didesain menjadi rompi yang digunakan untuk perempuan maupun laki-laki. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Nah, jenis rompi ini dulunya kerap digunakan sebagai salah satu baju untuk berperang melawan musuh. Namun seiring perkembangan zaman, kini dijadikan sebagai pakaian adat pengantin atau perkawinan pada daerah Kalimantan Tengah. Nah, yang kedua, pakaian adat dari Jawa Barat. Keunikan pakaian adat Jawa Barat pada pria dulu. Yang pertama pada pria, penutup kepala yang disebut bendo dan mengenakan jas takwa dengan kain dodot untuk bagian atasnya. Pada pakaian wanita, mengenakan kebaya dengan diikat pinggang yang disebut beuber dan kain yang digunakan adalah kain kebak. Nah, pada laki-laki tadi mengenakan celana panjang berwarna hitam dan dihiasi sulaman emas di bagian bawahnya. Sedangkan saat memakai pakaian adat, pada wanita, rambut perempuan akan disanggul dan diberi hiasan tusuk konde berwarna emas. Kemudian yang ketiga, pakaian adat Sulawesi Selatan. Nah, keunikannya pada pakaian adat pria atau yang disebut dengan pakaian baladada terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Biasanya warna yang digunakan adalah berwarna merah, biru, dan hitam, serta memakai penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Nah, kemudian pada pakaian wanita atau yang disebut dengan baju bodoh terbuat dari kain muslim yang apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung, serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian leher. Nah, kemudian aksesoris yang digunakan pada pakaian adat ini adalah pada pakaian adat laki-laki dan perempuan terdapat gelang, keris, selempang atau rantai sembang, kemudian sapu tangan, kepingan logam, kalung, bando emas, dan cincin. Nah, itulah penjelasan Ibu pada pembelajaran IPS, pembelajaran 3, keunikan rumah adat di Indonesia. Dan di pembelajaran 4, mata pembelajaran yang sama, keunikan pakaian adat Indonesia.